ya menjadi simbolnya orang-orang Quraisy juga pada saat itu, tapi bukan di situ intinya. Kata Sakif ini, yang penting kamu tidak menghancurkan Tuhan kami. Ya, tidak menghancurkan Tuhan kami. Siapa Tuhannya? Dari Bani Sakif ini adalah Lat. Ya, Lat dan Uzza itu jangan kamu hancurkan. Kamu menghancurkan Ka'bah silahkan dihancurkan, tapi jangan hancurkan berhala kami. Bukan berhala bagi dia ya, Tuhannya. Jangan hancurkan Lat. Akhirnya si Sakif ini kemudian memilih salah satu, namanya Abu Ridhal, yang mengantarkan, menunjukkan jalan, walau akhirnya dia juga tersesat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi baitnya, rumahnya sendiri. Sudah matang persiapan Abraham pada saat itu, dia sudah menyiapkan berapa pasukan. Ya, dalam riwayat disebutkan ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, bahkan sampai 60. Ya, pasukan tentara gajah yang dipimpin pada saat itu namanya Mahmud. Ya, pemimpin gajah itu. Ya, bernama Mahmud. Sehingga di saat gajah itu mendekati Ka'bah dari Hudaybiyah, ya, di Hudaybiyah, kemudian gajah itu terdiam dan tidak mau bergerak. Ya, dia satu riwayat sebutkan ada orang Arab yang kemudian sempat membisikkan bahwa itu adalah rumah. Ya, ada yang jaga, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah Allah itu yang tidak mungkin kamu hancurkan, disebutkan dalam satu riwayat. Ya, dibisikkan ke telinga gajah itu, ya, dalam satu riwayat. Allah alam, ini doa atau saya belum tahu. Ya. Tapi gajah itu kemudian nggak bergerak. Ya, dikasih isyarat supaya dia mau maju, nggak bergerak sama sekali. Akhirnya diarahkan ke kanan, dia mau berjalan ke kanan. Diarahkan ke kiri, mau ke kiri. Mundur lebih cepat lagi. Tapi di saat diarahkan untuk maju menuju Ka'bah, itu tidak bergerak sama sekali. Ya. Gajah itu. Dan disitulah datang kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian arsala alaihim ghairan ababil. Ya, dikirim ghair, burung berbondong-bondong yang tidak tahu dari mana arahnya. Ya, walau disebutkan bahwa burung-burung itu secara berbondong-bondong yang enggak satu, ya, datang dari arah laut atau muncul dengan jumlah yang banyak dan besar. Semuanya mati pada saat itu. Ada yang kena lemparan dari oil itu, dari burung itu, kena langsung hancur, lebur semua badannya itu. Ada juga yang dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kena lemparan oil itu, burung itu, kemudian matanya menjadi buta. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di masa hidupnya Aisyah disebutkan ada dua, ya, orang Yahudi itu yang sampai saat Aisyah radhiyallahu anha hidup itu dia melihat dua orang Yahudi buta itu, karena dia termasuk orang yang kena lemparan toir ababil itu, ya, lemparan burung itu pada saat itu. Bagaimana dengan Abraham pada saat itu? Abraham pada saat itu kena lemparan juga, tapi Allah tidak wafatkan, Allah tidak matikan langsung di situ. Yang membuat Abraham kemudian melarikan diri menuju Yaman, ya, menuju Yaman. Tapi dalam perjalanan lihat Allah rontokkan, ya, kulitnya, dagingnya terpisah dengan tulang yang ada di dalam jasadnya.
diwafatkan tepat ketika dia berada di Yaman, supaya menjadi pelajaran yang sangat mahal buat orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang yang kemudian membenci Allah Azza wa Jalla di situ. Ya. Allah sengaja membiarkan Abraha itu hidup sampai di kampungnya yaitu supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian sadar dan tahu bahwa tidak ada apa-apa yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya. Karena pada saat itu ketika Abdul Muthalib pulang, tentu dia sampaikan kepada orang-orang musyrikin, kan, orang-orang Quraisy, ya, kalian silahkan keluar, jangan ada yang tinggal di sekitar Ka'bah ini karena akan diserang oleh Abraha, yang membuat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kemudian dia menghindar, ya, menjauh dari Ka'bah itu, dia naik ke atas gunung melihat. Pelajarannya, walau tidak ada orang, tidak ada orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap pertahankan. Kita ini sebagai seorang umat, jangan merasa bahwa kita dibutuhkan. Allah bisa saja memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Tidak perlu lewat perantaraan kita itu. Allah bisa saja memberikan hidayah kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Mudah bagi Allah untuk membuat semua orang beriman. Jadi jangan merasa bahwa kita ini dibutuhkan oleh umat, tidak. Yang membuat diri kita kemudian berbangga diri. Kita ini dibutuhkan oleh Allah, Allah tidak butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyiapkan lahan-lahannya agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang harus memantaskan diri untuk menjadi makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoinya. Tentu jangan berpikir, pasti Allah berikan hidayah, nggak perlu kita. Rasulullah SAW, la yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuri an-na'am. Satu saja kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada unta merah. Pada saat itu yang nilainya sangat mahal. Ini saking mahalnya hidayah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya, jadi kita yang membutuhkan itu agar bisa menjadi keluarga istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kisah tentang Ashabul Fil. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelamatkan orang-orang Quraisy, ya, lewat Abdul Muthalib, disuruh semuanya keluar. Ya. Bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani pada saat itu, tapi karena memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah selamatkan orang-orang Quraisy, ya bukan karena Allah memuliakan orang-orang Quraisy, tapi dia yang akan kemudian diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah. Dan Allah bisa saja menghancurkan sekalian aja, bisa kan? Allah hancurkan orang-orang Quraisy, ngapain hidup di muka bumi kalau hanya merusak dan tidak beribadah kepadamu? Bisa saja, ya.
Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus seorang rasul dari kaumnya itu. Ya. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan peristiwa tahun gajah itu? Amal fil disebutnya. Tahun berapa? Hah? Tapi suara tadi dari mana? Tahun berapa? Di tahun 571 Masehi. Di bulan Muharram. 55 hari sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kisah Ashabul Fil ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Jadi disebut sebagai amal fil kan, kelahiran Rasulullah. Ya. Karena masih di tahun yang sama. Orang mengira memang amal fil, ya tahun gajah. Tapi nggak tahu, banyak orang yang tidak tahu di tahun berapa. Tahun 571 Masehi. Di tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa pasukan bergajah itu, sedangkan surah Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya. Jadi surah Al-Fil tidak langsung diturunkan di saat terjadi peristiwa itu. Ya. Surah Al-Fil ini diturunkan 45 tahun setelah terjadinya peristiwa Ashabul Fil ini. Untuk apa? Mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu, sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah Azza wa Jalla melindungi Ka'bah dari tipu daya Abraha. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Al-kaid, ya, tipu daya Abraha pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala juga akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaidu kafir Quraisy, ya, dari tipu daya kafir Quraisy. Tema surah azab Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah yang melakukan ekspansi menuju Mekah untuk menjalankan misi menghancurkan Ka'bah. Panjang temanya. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah. Kalian kayaknya perlu belajar jurnalistik juga ya. Ya. Yang bisa menulis cepat dengan kode-kodenya, ya kan? Ya. Ada yang pernah belajar? Belum pernah ya? Kita coba undang ya satu, ya, orang yang memang sudah apa namanya melanglang buana di apa namanya jurnalistiknya. Ada salah satu teman juga yang dulu dia menjadi timbernya tidak Sindo kalau nggak salah, ya, yang menulis buku Pak Kiai Masuk Surga Sekeluarga, ya. Ustaz Azhar namanya, ya. Nanti kita coba jadi kalian kalau ada ustaz yang ngomong misalnya bisa nulis cepat, Ustaz apaan? Ulang lagi 3 kali 4 kali, karena
gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang bisa disingkat paling YG yang doa. Selebihnya susah untuk meringkas. Ya. Nanti coba ya kita si pelatihan ya supaya bisa ya, cepat menulis. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah. Pasukan bergajah tadi dipimpin oleh siapa namanya? Ya, kepada pasukan bergajah yang melakukan ekspansi menuju Mekah. Ya. Yang melakukan ekspansi menuju Mekah untuk menjalankan misi. Apa misinya? Menghancurkan Ka'bah. Nama-nama surah Al-Fil. Yang pertama namanya yang masyhur dan memang berada di dalam mushaf itu surah Al-Fil. Ya, yang artinya gajah. Pada saat itu orang-orang Quraisy itu kaget juga pada mereka baru melihat juga ada gajah, gitu ya. Yang biasa mereka lihat hanya unta aja, sama kalau domba. Tahu ada gajah, ada juga binatang gede kayak gini ya. Sama mungkin kalian kalau suatu saat nanti ke taman safari misalnya melihat ada binatang-binatang aneh gitu yang nggak pernah kalian lihat. Wah, ada juga binatang kayak gini ya. Apa namanya? Nama ini terdapat pada mushaf-mushaf dan kitab-kitab tafsir dan kitab tafsir. Selain Al-Fil juga disebut dengan surah Alam Taro. Ya, surah Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka. Apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya istirahat dulu. Silakan menjelaskan. Huzaifah. Ya, Huzaifah.
Baik, kita lanjutkan. Al-an nurid an nasma' ini tilawah min al-talib. Siapa? Jangan musibah lagi di kurung Muhammadin. Sabri. Tafadhal. Sugian iqra' tarjamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu terus bertindak terhadap pasukan bergajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? 3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. 5. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik. Barakallahu fiikum. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam tara. Ya. Ar-ru'ya huna ru'ya al-ilmiyah. Ar-ru'ya al-ilmiyah. Alam istifham di sini disebutkan oleh ulama juga yang berarti apa? Ta'ajjub. Ya. Agar kita takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa
fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Tipu daya yang dilakukan Abraha adalah takhtir, ya, bagaimana dia merencanakan, ya, menyusun strategi. Itu semua adalah al-kaid, tipu daya, ya, yang dia lakukan. Tapi semua itu kemudian sia-sia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung, ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Sebagian ulama mengatakan itu, ya. Dan ababil itu tidak ada mufradnya, ya, tidak ada mufradnya. Seperti an-nisa, an-nisa itu tidak ada mufradnya, jamak yang tidak ada mufradnya, ababil, ya. Kalau nanti kita lihat ada beberapa yang kemudian mengatakan ada mufradnya, tapi yang masyhur itu ababil itu bukan nama burung. Berarti ada burung yang bernama ababil. Ustaz, burung ababil itu apa? Ya, ababil itu artinya berbondong-bondong, ya. Beda lagi dengan bulbul, ya. Wasawtu safiril bulbuli, safir, usfur safir, ya. Bulbul laysa sayfun, ya. Yang melempari mereka tamjihim biijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, ya. Sebagian juga mengatakan apinya itu dari api neraka, sehingga dia merontokkan semua, bukan hanya kulit tapi daging yang kena lemparan toir itu, burung itu, seperti yang terjadi pada Abraha itu. Jadi meleleh, ya, bisa membayangkan bagaimana, ya, panasnya batu yang dilemparkan kepada dia itu. Bahkan di ayat terakhir ini disebutkan, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, itu hancur. Bukan cuma kulitnya, ya, tapi daging-dagingnya juga, daging panasnya api itu. Kosakata dan mana keberasaan. Alam tara, tidakkah engkau melihat, ya, al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, ya, atau memperhatikan. Alam tara menurut Az-Zajjaj maknanya adalah alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui. Bentuk kalimatnya adalah istifham, pertanyaan, tapi memiliki arti ikhbar, informasi, ya. Dia istifham di sini, alam istifham, hamzah istifham di sini, ya. Tapi maknanya adalah ikhbar, penyampaian informasi, ya. Bukan karena tidak diketahui, diinformasikan. Yakni makna dari ayat pertama adalah ketahuilah dan ambillah pelajaran dari apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu, bagaimana Rabbmu menindak pasukan bergajah. Kaid al-Asfahani dalam mufradat fi Gharibul Quran menjelaskan bahwa kaidun adalah salah satu jenis tipu daya. Ya, kaidun adalah salah satu jenis tipu daya. Terkadang termasuk dalam hal yang tercela dan yang terpuji. Ya,
Jadi kain itu bisa tipu daya yang tercela, bisa juga tipu daya yang terpuji. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 76. Di dalam Jam' al-Wasit dijelaskan bahwa maknanya adalah keinginan untuk mencelakakan orang lain dengan cara tersembunyi. Ya, ini kain. Yang mana kain itu? Dalam Jam' al-Wasit, ya, keinginan untuk mencelakakan orang lain dengan cara tersembunyi. Jika itu dari makhluk, maka disebut sebagai tipu daya yang buruk. Sedangkan jika dari Al-Khaliq, berarti pengaturan dengan cara yang hak sebagai balasan bagi amalan makhluk. Ya. Jadi Allah juga melakukan tipu daya. Tapi tipu daya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dengan cara yang hak sebagai balasan bagi amalan makhluk, sebagaimana dalam surah At-Tariq ayat 15 dan 16. Ababil berkelompok-kelompok dan berbondong-bondong. Ababil kawanan ternak yang berkelompok-kelompok dan datang secara berbondong-bondong, susul menyusul. Jadi toiran ababil yang Allah terbangkan itu bukan cuma satu toir, ya, cuma satu burung. Karena disebutkan kenapa toir itu dia nakirah di sini, toiran, bukan at-toir, bukan ma'rifah. Karena ya kalau ulama mengatakan tidak diketahui berapa jumlahnya, saking banyaknya jumlah toir yang Allah kirim untuk menghancurkan tentara-tentara gajah itu. Ulama juga mengatakan kenapa toiran di sini nakirah bukan at-toir, nggak pakai alif lam. Ya, ini untuk menghinakan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Artinya Allah hanya mengirim burung. Tidak perlu Allah mengirim makhluk-makhluk lainnya yang bisa lebih hebat daripada toir itu. Misalnya Allah kirimkan para malaikat-malaikatnya. Bisa Allah kirim para malaikat-malaikat untuk menghancurkan tentara-tentara ababil itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi cukup dengan toir, burung saja, itu sudah meluluh lantahkan mereka. Ya, ini ulama mengatakan seperti itu. Jadi nakirah dalam kalimat toiran, bukan at-toir. Ya. Karena jumlahnya banyak, mereka datang berbondong-bondong. Pernah lihat burung terbang bersamaan kan dengan jumlah yang besar. Yang kadang kita nggak tahu dari mana arahnya. Ya, ada salah satu ustaz ya, sempat ditanya kepada ini, Ustaz, benar nggak sih ketika seseorang meyakini bahwa kalau kita ingin punya anak laki-laki misalnya, biar ganteng kita baca surah Yusuf misalnya ya. Kalau perempuan anaknya dia baca Maryam, baca Maryam, itu terangkat. Ya. Jadi bagaimana orang yang ketika dia hamil atau baca surah Al-Fil, berarti saya berharap anaknya menjadi besar kayak gajah. Ya, ya, tidak ada berdasarkan. Baik-baik ke sini. Dalam ayat ini maknanya adalah burung yang berkelompok-kelompok dalam jumlah tertentu dan berbondong-bondong menyerang pasukan Gajah Abraha seraya membawa batu di paruh dan kakinya. Ya, jadi burung itu membawa batu, ya,
berapa itu? 3 apa 2? 3. Di kakinya 2, di paruhnya 1. Ayatnya ala logika. Sijil tanah yang terbakar. Sijil, kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Persia yang artinya bebatuan dan tanah lempung yang saling tercampur dan menyatu. Dikatakan bahwa sijil adalah bebatuan kecil yang tertulis di permukaannya. Ya, disebut juga sijil adalah batu kecil yang tertulis di permukaannya. Lalu kata ini dipakai untuk semua benda yang tertulis di atasnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, maksudnya seperti gulungan yang terdapat tulisan di atasnya. Asfin, daun-daunan atau jerami. Asfin maknanya adalah yang ditebang atau ditiup dari suatu tanaman atau dedaunan tanaman. Makna lainnya, tanaman yang sudah dimakan bijinya dan tinggal jeraminya. Ya. Waja'alahu ka'asfin ma'kul. Jadi yang disisakan oleh ulat itu apanya? Yang dimakan kira-kira yang bagusnya apa yang jeleknya? Yang bagusnya yang ada dalam diri seseorang itulah. Bukan hanya sekedar kulit, ya, tapi juga dagingnya itu. Yang tersisa tinggal tulangnya. Tafsir Jalalain. Apakah kamu tidak memperhatikan istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takjub? Artinya sepatutnya kamu merasa takjub. Bagaimana telah bertindak Robmu terhadap tentara bergajah? Gajah-gajah itu dipimpin oleh gajah yang bernama Mahmud. Abraha, seorang raja Yaman, beserta tentaranya membangun sebuah gereja di Son'a di Yaman, dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi. Pada suatu hari, ada seseorang lelaki dari Kinana telah membuat kejadian di gereja tersebut. Dia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta dengan maksud menghinanya. Ini tadi kisah yang sudah saya sampaikan, ya. Abraham bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya beserta gajah-gajah yang dipimpin Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya melalui firman selanjutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam rangka menghancurkan Ka'bah sia-sia? Maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan. Wa arsala, dan dia mengirimkan alaihim kepada mereka thayran, burung ababil yang berbondong-bondong atau yang bergelombang secara berturut-turut. Menurut satu pendapat bahwa lafaz ababil ini tidak ada bentuk mufradnya, sama halnya dengan lafaz asatir. Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah abul atau ibal atau ibil yang wazannya sama dengan ujul, iftah dan sikin. Ya.
Ada pendapat yang mengatakan ada mufradnya, ya, dari tarmihim, yang melempar mereka bihijaratin dengan batu, min sijil, berasal dari tanah yang terbakar, yakni tanah liat yang dibakar. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daun makul yang dimakan, atau bagikan daun tanaman yang dimakan oleh ternak, kemudian diinjak-injak dan dicabik-cabiknya. Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang yang dikenainya. Ya, itu tadi maknanya apa? Hah? Apa tadi? Yang batu yang tertulis di atas sudah ada tulisan. Ya. Sijil. Ya. Jadi sudah ada nama-namanya, kena ke siapa. Ya. Itu menjadi ijaz, ya. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memerintahkan dan tahu apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji adasah dan agak kecil daripada biji kacang hums. Batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya. Kemudian batu itu jatuh ke tanah setelah menembus badan mereka. Hal tersebut terjadi pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir dengan Al-Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dalam surah Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami menjadi mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ya, jadi kaum Lut itu kemudian dibalik, ya, tanah itu. Ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Jadi Allah balik itu tanah itu, ya, dari atas menjadi ke bawah ini. Ya, ditenggelamkan, ya, para kaum Lut. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Ya. Dan kami menjadi mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Jadi ada banyak, ya, bukan cuma terjadi pada Ashabul Fil saja. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melempar, ya, kaumnya Nabi Lut, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemparan yang bertubi-tubi. Kalau Ishaq, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain, Itsnatai asyarata lailatan khalat min syahri Rabiul Awwal 'amal fil. Ibnu Ishaq mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Tafsir dengan Nathar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi khairan ababil qala yattabi'u ba'daha ba'd. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia melempar pada tentara-tentara Ashabul Fil ini menghancurkan Ka'bah. An Qatadah hijaratin min sijil qala hiya min tin. Dari Qatadah radhiyallahu anhu,
tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Dia berkata batu tersebut dari tanah liat. Tafsir At-Tabari. An Qatadah ka'asfin ma'kul qala huwa tin. Dari Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma'na asfun" adalah al-tin atau jerami. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, saat pasukan gajah tiba di As-Safa, di Safa, maka Abdul Muthalib mendatangi mereka dan berkata, sesungguhnya ini adalah rumah Allah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mereka berkata, kami akan melakukannya dan kami tidak akan kembali sampai kami memusnahkannya. Ini kesombongan yang ada pada diri Abraham. Maka setiap kali mereka mengerahkan gajah-gajah mereka ke arah Ka'bah, maka gajah-gajah tersebut semakin mundur. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kelompok burung yang membawa batu-batu hitam yang berasal dari tanah liat. Ketika telah berada di atas mereka, burung-burung tersebut melempari mereka. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang terkena lemparan kecuali akan gatal-gatal, sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang menggaruk kulitnya kecuali dagingnya akan rontok. Allah, ya, dia coba garuk, rontok, bukan cuma kulit yang rontok, tapi daging-dagingnya itu juga ikut. Baik, kita masuk di inti pesan. Ada yang bisa sebutkan apa inti pesan? Silakan dari Ikhwan atau ladies first, dari Ahwat. Ya, siapa saja, dari Ahwat atau dari Ikhwan. Silakan, kira-kira apa inti pesannya? Apa itu pesannya dari 5 ayat ini dalam surah Al-Fil? Halo, kemana? Assalamualaikum. Ya. Ada? Ikhwan, silakan. Mutawakkil, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Apa inti pesannya? Sepertinya Alida yang menjawab. Silakan Alida, kemenyelamatan mutawakkil. Ya. Bismillah. Inti pesan yang saya ambil dari ayat 1 adalah Semua inti pesan dari 5 ayat mana rangkumannya, ya. Inti pesannya dari 5 ayat ini mana yang menjadi clue penting, ya. Intinya di mana? orang sombong akan dihinakan sebagaimana orang tawadu akan dimuliakan. Orang sombong Akan dihinakan sebagaimana orang tawadu akan dimuliakan. sebagaimana orang tawadu akan dimuliakan. Terus dari apa? Ada yang lain? Ya, silakan. Mana namanya? Dari jawab di Ahwat. Alfi, Alfi. Ini buka dulu Ahwat.
Ya, silakan. Apa inti pesannya? Inti pesan. Jangan keluar dari ayat ya. Ya. Silakan. Azab Allah kepada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Azab Allah kepada tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bagus. Pesan-pesan utama. Ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa pesannya di sini? Ada? Dari Ikhwan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau dari Akhwat? Apa pesannya di ayat pertama? Ada? Apa? Hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan kepada tentara bergajah. Ya, bagus. Ya. Apa perintah untuk memperhatikan af'al, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa fa'ala rabbuka, itu pesannya di saat pertama, ya. Kaifa fa'ala rabbuka. Ya, memperhatikan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita mendapatkan ibrah, ya, mendapat pelajaran. Bagus. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa pesannya dari Ikhwan? Ini kami tawadu semua ya. Atau nunggu voucher? Habis awalnya menggunakan berhasil. Ya, ada dari Ikhwannya, kalau nggak ada yang dulu bisa Akhwat ini. Ya, ya, silakan. Naufal. Bismillah. Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan tipu daya mereka sia-sia, menggagalkan serta mengalahkan pasukan bergajah. Sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan tipu daya mereka sia-sia, menggagalkan serta menurunkan mereka, yaitu pasukan bergajah. Ya, jadi Allah yang menggagalkan, ya, dan membuat tipu daya mereka itu sia-sia. Bagus. Yang ketiga, ayat ketiga, apa bunyinya? Wa arsala alaihim khairan ababil. Apa inti pesan yang bisa diambil dari Akhwat? Mana guru yang kemarin itu? Guru siapa namanya? Markona siapa? Ya, silahkan. Munawwarah siapa?
Iya, silakan. Oh, lambat banget tadi. Iya. Allah mengirimkan kepada pasukan bergaji itu yang Allah mengirimkan kepada kepada tentara bergajah itu burung-burung berbondong-bondong untuk menghancurkan. Ya emang kita ambil dari pesan-pesan utama itu. Ya, gak usah ini mah ayat. Ya, emang itu pesannya. Terus mau keluar dari mana? Ya, karena inti pesan-pesan utama tidak keluar dari ayat. Justru aku nggak boleh narang, ya, karena kita masuk di pesan-pesan ya, belum masuk di hikmah dan pencerahan. Kalau hikmah dan pencerahan baru masuk, ya, di explore bahasanya di situ, pendalamannya. Baik, yang keempat, tarmihim bihijaratin bin sijil. Yang penting kan ada keberanian aja. Gak usah bilang itu ayat. Coba untuk baca. Ya kan, ngambil pesannya apa? Suruh baca aja masih susah. Oh iya, Saiful. Jangan salah burung Saiful lagi. Masih aman belum berbagi dari saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan yang dapat saya ambil dari ayat keempat adalah begitu dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan batu dari tanah liat yang dibakar kepada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Ka'bah. Terakhir dari awal ayat kelima pada faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, silakan. dari azab yang pedih itu Allah menjadikan manusia itu seperti daun-daun. Saking pedihnya azab yang Allah turunkan kepada mereka sehingga mereka itu dibalaskan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, saking besarnya, saking pedihnya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para tentara-tentara bergajah itu sampai digambarkan seperti apa? Daun-daun yang dimakan oleh ular. Terus, sekarang kita masuk di mindset, ya, hikmah dan pencerahannya. Di mindsetnya, siapa yang masih satu? Ya, silakan. Bagus. Ya. Kedua, bagus, ternyata mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan tipu daya mereka itu musnah, sia-sia. Ya. Ketiga, pertolongan Allah itu pasti akan datang dari arah yang tidak kita duga. Ada lagi? Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Luar biasa 4 poin. Luar biasa 4 poin. Dapat apa namanya? Pesan-pesan ya, hikmah yang dia berikan sangat-sangat penting, ya.
Dan itu yang menjadi substansi dari materi kita di surah Al-Fil ini. Luar biasa. Satu lagi, tapi gak apa bocor. Ya, silakan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi azab Allah itu bukan hanya diberikan di akhirat saja, tapi di dunia juga Allah sudah memberikan azab, ya, terhadap orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang ada dalam kisah Ashabul Fil ini, bagaimana kemudian badan mereka itu habis, ya, seperti habisnya dedaunan yang kemudian dimakan oleh ular. Bagus ya, sudah diambil semua, ya. Nah, biasanya kalau yang ini irzan yang suka, tapi dia di hadiahnya biasa, ya, jadi kita tunggu. Menambahkan dari poin-poin yang sudah disampaikan, semua makhluk ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua makhluk ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa memerintahkannya untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Perkasa dan tidak bisa dikalahkan. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga agamanya. Ada kita atau tidak ada, Allah akan jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau semua orang-orang kafir Quraisy menghindar, menjauh dari apa yang dilakukan oleh Abraha dan sekutunya, karena ini berkaitan dengan agama Allah, maka Allah yang menjaga. Attitude siapa? Ada? Siapa yang ingin menyampaikan attitude? Sikap mental, ya. Silakan. Ada? Dari ikhwan atau dari akhwat? Ya, harus diasah terus otaknya, ya. Diajak berpikir, jangan dibiarkan beku, ya. Otak kalau beku nanti kasihan nggak kepake, ya. Semakin sering kita menggunakan akal pikiran kita, otak kita akan semakin cerdas, gitu ya. Jadi jangan takut untuk salah, jangan takut menyampaikan kebenaran. Silakan Ismail, ngobrol lagi ke belakang. Ayo. Bismillah. Dari apa yang saya jadi kita harus berpegang kepada Kita harus apa? berpegang teguh dan berprinsip bahwa agama Allah, barang siapa yang menghancurkan agama Allah, mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka ingin berikan kepada Mindset, ya. Maksudnya di mindset, cara pandang. Kita masuk di behavior, sikap mental. Baik. Sampingnya, siapa namanya itu? Siapa namanya? Hah? Gak ada namanya. Siapa?
Silakan Mamnun. Sepertinya waktunya sudah habis di jam 8. Satu, menghindarkan diri dari menghinakan agama dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sekali-kali mencoba untuk menghina agama dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, hinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari murkanya. Tiga, jangan pernah takut terhadap tipu daya orang-orang kafir selama Anda berada di jalan dakwah dan membela kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti Allah akan membalas tipu daya mereka. Empat, jangan bermegah-megahan dan sombong terhadap kekuatan atau kekayaan diri. Jangan merasa paling kaya, sombong, ya. Yang mau bersahabat sama orang miskin, takut tertular virus dan lain sebagainya, boleh, ya. Behavior sudah jam 8. Nah, itu buru-buru. Iman, Allah Maha Perkasa. Tidak ada satu kekuatan pun di alam semesta ini yang membuatnya lemah. Dia berada di balik setiap peristiwa. Saya sudah siapin jawabannya. Hah? Ada yang sudah siap? Hah? Jawabannya? Oh, ini ada? Gak ada. Oke, yang kedua, berpihak kepada yang hak. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walau. Tiga, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu. Di behavior ya, amal ya. Mengambil pelajaran dari sejarah, karena ia akan terus berulang-ulang dengan bentuk yang berbeda-beda, namun intinya sama. Ya. Dari amal, satu, mengambil pelajaran dari sejarah, karena ia akan terus berulang-ulang dengan bentuk yang berbeda-beda, namun intinya sama. Berpihak kepada yang hak. Dua, ketiga, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya musuh. Supaya mereka bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ubudiyah. Ya. Dua, bukalah cakrawala umat Islam tentang sunnah kauniyah atau hukum alam yang terjadi di setiap peristiwa sejarah. Tiga, memberikan pemahaman bahwa barang siapa yang menghalang-halangi dakwah, maka suatu saat dia pasti mengalami kehancuran. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita tadabburi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat setiap kesombongan yang ada dalam diri kita karena harta yang kita miliki, karena jabatan yang kita miliki, atau karena apa saja yang bisa menghadirkan kesombongan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi doa di Allah, penyampai risalah-risalah kebenaran, memahami umat
tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan makar, orang yang melakukan kebencian, baik itu kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala atau agamanya atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great content needs a great audience.